Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada kesempatan hari ini di
Kamis tanggal 22 Oktober 2020 ya. Baik, di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas ya di pagi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Hari ini kita akan membahas mengenai gambar 3 dimensi ya, yaitu membuat pushpin, membuat 3 dimensi pushpin. Jadi kalau semester pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 itu kita membuat gambar yang 2 dimensi. Nanti setengah semester ini pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan terakhir itu kita membuat gambar 3 dimensi ya. Buat gambar 3 dimensi. Contohnya di sini kita membuat ya kali ini pushpin. Pushpin itu paku yang digunakan untuk menancapkan ya. Paku yang digunakan untuk menancapkan kertas di papan whiteboard atau di papan pengumuman ya. Baik, pada kesempatan hari ini silahkan yang sudah gabung ya nanti bisa memberi komen ya, komennya tentang kehadiran. Kita langsung saja masuk ke pembahasan ya. Jadi di dalam Adobe Illustrator ini caranya kita membuat membuat 3 dimensi pushpin nanti menggunakan fasilitas revolver 3D ya, menggunakan revolver 3D. Kemudian bagaimana menerapkan sorotan dan membuat bayangan untuk efek yang lebih realistis dan menambahkan pada catatan kertas. Jadi kita mau membuat sebuah gambar seolah-olah kita berada di ada sebuah kertas ya, ada sebuah kertas yang kertas itu ada bayangannya. Kemudian kita menancapkan pushpinnya ya, pushpinnya kemudian ada bayangannya ya. Jadi nanti kira-kira yang akan kita gambar seperti ini. Nah, nanti silahkan kalau sudah jadi satu tinggal diperbanyak. Kemudian yang paling penting bayangan. Jadi arah bayangannya harus kita sesuaikan dari sinar ya, seolah-olah sinar itu datangnya dari mana ya, datangnya sinar itu dari mana. Nah, itu yang akan kita buat ya. Nah, untuk 3D revolver option di dalam Illustrator ini, sebenarnya di dalam pembuatannya kita cukup membuat garis tepi ya, membuat garis tepi atau outline shape dari tampilan depan objek yang kita inginkan. Sehingga contohnya kita ingin membuat sebuah bola ya, kita ingin membuat sebuah bola. Nah, bola ini kita buat dari garis ya, dari garis yang melengkung ya, dari garis yang melengkung. Garis itu kita putar
Ya, kita putar dengan poros vertikal, ya, porosnya yang vertikal 360 derajat. Jadi balik lagi. Maka akan terbentuk objek lingkaran seperti bola. Ya. Jadi bentuknya seperti itu. Prinsip kerjanya gitu. Maka di dalam pembuatannya ini harus berada pada titik pusat, ya, titik pusat ke garis luar dari objek. Ya, misalkan bola dunia tadi. Jadi titik pusatnya itu berarti ujung-ujungnya. Ya. Untuk membuat silinder cukup dibuat seperti huruf apa ini? U yang miring ya. Jadi nanti diputar 360 derajat. Ya ini. Contohnya garis seperti ini melengkung ke kiri ya, ini bentuk. Ini melengkung ke kanan berarti bentuknya seperti ini. Ya. Hingga kita kayak pengen membuat yoyo, gambar yoyo ya bisa saja. Tinggal modelnya ya, garis ini yang kita bentuk. Membuat kerucut hanya seperti segitiga. Ya, seperti segitiga saja. Tapi yang sisi sebelah kiri kosong. Ini harus tegak lurus ya. Supaya nanti nyambung. Supaya nyambung karena putarannya itu digunakan sebagai porosnya. Nah, nih. Ini 3D revolver itu prinsip kerjanya seperti itu. Nah, untuk membuat pushpin tadi, langkah yang pertama ya tentunya kita membuka lembar kerja baru ya. Kemudian silahkan kita seret vertikal BD garis bantu ya yang secara vertikal. Ini digunakan untuk bantuan porosnya. Ya, bantuan porosnya. Lalu menggunakan pen ini kita atur ya, bentuknya separuh dari objek itu. Separuhnya saja. Atur garisnya warna hitam ya, garisnya warna hitam. Nah nanti bisa kita atur warnanya terserah kita ya, warnanya terserah kita. Maka yang pertama kita membuat garis ini. Nah lalu yang kedua, garis tadi kita pilih ya. Dari hasil gambaran tadi kita seleksi. Lalu kita buka jendela 3D revolver option. Ya. 3D revolver option. Ini dari menu efek, kemudian dipilih 3D, lalu dipilih revolver ya. Nah, maka akan muncul optionnya ya. Yang perlu kita atur di situ yang pertama sumbu. Kalau 3 dimensi itu berarti ada 3 sumbu ya, ada 3 sumbu yang perlu kita perhatikan. Nih, ada 3 pengaturan sumbu, yaitu sumbu X, kemudian sumbu Z dan sumbu Z. Sumbu X itu yang putarannya arahnya ke mana? Ke depan belakang ya. Itu sumbu X. Berarti kalau positif nilainya ke depan ya, ke depan. Kalau negatif berarti ke belakang. Ya, jadi ini posisi kita melihat atas atau bawah pandangan kita ya. Kemudian sumbu Z itu putaran yang horizontal. Tadi putaran vertikalnya, ya sumbunya horizontal, mutarnya berarti ke depan ya, seperti tanda panah ini. Jadi ke belakang atau ke depan. Kalau ini mutarnya ke kanan atau mutarnya ke kiri. Ya. Nah, kemudian ada sumbu Z. Nih, sumbu Z dari objek itu nanti diputarnya ke kanan atau ke kiri. Ya.
kanan kiri. Jadi putarannya ya beda, putaran kanan kiri, putaran muter gitu ya, kemudian putar. Nah, di sini pengaturannya untuk sumbu X itu min 30. Kemudian sumbu Y-nya min 28 ya, 35 itu sumbu X min 35, sumbu Y-nya min 28 dan sumbu Z-nya 38. Dan perspektifnya itu dinolkan. Ya. Perspektifnya dinolkan. Nah, kemudian untuk pewarnaan yang perlu diperhatikan ya, ini di posisi hilek. Jadi seolah-olah cahaya itu datangnya dari mana? Ya, kita bisa atur tentang hileknya, ya, tentang pewarnaan. Jadi kalau di situ warnanya hitam, ada warna gelap terangnya, ya, sehingga dimensinya timbul, membentuk objek itu bulat, ya. Ini langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat, ya, silakan dibuka untuk sweat, ya, sweat palette-nya. Di situ Anda bisa memilih warna apa yang akan digunakan, ya. Di situ ada air tone, ya, air tone silakan dipilih. Pilih warna merah itu juga bagus, ya. Pilihan garis ini. Jadi pilih garis 3D pin, ubah warnanya. Jadi nanti yang dirubah hanya garis. Garisnya kita rubah secara otomatis, gambarnya ya itu berubah. Nah, ini sudah jadi. Jadi sampai langkah keempat ini pin bagian kepalanya sudah jadi. Ya. Bagian kepalanya sudah jadi. Nah, selanjutnya kita ingin membuat bagian logamnya, ya, bagian pakunya yang ada di bawah kepala puspin, ya. Jadi di bawahnya. Caranya sama seperti tadi, dibuatkan garis, ya, menggunakan pen tool. Kalau ini bentuknya seperti segitiga, ya, yang besar atas, yang bawah nyerong, ya. Jadi seperti lancip nanti, ya, lancip tajam. Jangan lupa ditambahkan hileknya, ya. Kalau tadi hanya 1 poin hilek, ini bisa ditambahkan beberapa poin. Untuk pengaturan revolve 3D-nya masih sama seperti pengaturan di bagian kepala tadi. Karena itu untuk menyelaraskan antara kepala dan jarumnya, ya, atau pakunya harus dibuat sama. Supaya apa? Supaya ya nanti sejajar. Hasilnya sejajar. Kira-kira itu yang bisa sampaikan. Ya. Nah, selanjutnya, ya, selanjutnya bisa kita atur, ya, posisi pakunya itu karena tadi membuatnya belakangan, berarti posisinya di depan, ya. Nah, sehingga, nah, di sini kita bisa memilih, ya, kita bisa mengatur mana yang bagian depan, mana yang bagian belakang. Ya, kita bisa mengatur itu, mana yang di depannya, mana yang di belakangnya. Ya. Nah, untuk mengatur kita bisa menggunakan komen, ya.
kurung siku itu berarti pindah ke belakang. Kalau kurung siku yang sebelah kanan itu berarti pindahnya ke depan. Ya, ke depan atau ke belakang. Tentunya apa ini namanya? Pakunya berada di belakangnya dari bagian kepala tadi. Ya, maka Anda gunakan kontrol perintah komen kurung sikunya. Ya, pindah ke belakang. Nah, kemudian yang kedelapan, ini kita buat pengaturannya supaya gambarnya itu kelihatan transparan. Maka caranya pilih aja dulu kepala yang berwarna merah, kepala puspinnya. Kemudian masuk ke dalam overlay, ya. Kemudian transparansi palet. Nah, ini akan memungkinkan kita untuk melihat pin dan menyelaraskan dengan baik, ya, antara kepala pin dengan pakunya. Karena kita bisa melihat bagian yang di belakangnya, ya. Nih, dengan cara overlay transparansi. Ya, overlay transparansi. Nih. Kemudian selanjutnya, ya, pin yang terlihat agak pendek ini kita bisa ubah, ya, supaya pakunya lebih panjang. Ya, kita ubah. Ini, ya. Caranya yang digeser, yang dipanjangkan itu ya garis segitiga tadi, ya, garis awalnya. Garis awalnya kita panjang, maka secara otomatis dia akan membentuk refresh lagi ke dalam bentuk paku yang nambah panjangnya secara otomatis, ya. Kalau kurang tebal ya nanti segitiga tadi ditebalkan bidangnya, maka bentuk puspinnya juga akan berbeda, ya. Nih. Nah, selanjutnya baru kita membuat sebuah kertas, ya, tampilan kertas. Kertas ini diambil dari bentuk kotak, ya. Silahkan dibuat persegi panjang, lalu diatur ujung-ujungnya supaya lebih natural bentuknya, jadi tidak hanya kotak saja, ya. Lalu dipilih warnanya tidak putih tapi agak abu-abu, ya, buat agak abu-abu, ya, abu-abu muda nih. Nah, lalu kotak yang berbentuk kertas tadi ini kita duplikat, ya, supaya jumlahnya ganda. Baru kita geser yang bagian bawah lebih melebar, jadi seolah-olah terbentuk bayangan, ya, terbentuk bayangan. Nih, ya, terbentuk bayangan. Baru langkah berikutnya, ya, kita atur supaya pakunya itu tidak posisi lancip. Jadi itu dimasukkan di dalam kertas, ya, sebenarnya bukan kertasnya yang bolong, tapi gambar pakunya ujungnya kita potong, ya, kita potong seolah seperti apa, tumpul papa, ya, seolah-olah seperti pakunya sebagian sudah masuk ke dalam kertas, ya, sudah masuk ke dalam kertas, kira-kira seperti itu, ya. Jadi bentuk gambarnya jadi natural. Kemudian yang ke-13, ya, ini kita duplikat, tapi sebelumnya, ya, dipilih salinannya itu pakai objek expand epiren, ya. Nih, jadi expand epiren, jadi ini bayangannya, ya. Nah, selanjutnya tetap masih di posisi objek tadi, kita gunakan fasilitas Pathfinder, ya.
gunakan pet binder. Ini digunakan untuk menambah, ya. Karena di situ tadi ada dua bagian, ya. Ini ada dua bagian tentunya, bagian kepala sama jarum. Nah, itu digabung, ya, pakai shape area, ya, add to shape area, ditambahkan sehingga menjadi satu objek. Nah, baru diatur warna, ya, diatur warna. Misalkan warna awalnya bisa dibuat bayangannya tidak terlalu gelap, ya. Nih, terus diarahkan, diatur, diputar, disesuaikan dengan disesuaikan dengan cahaya, ya, cahayanya datang dari mana. Nanti bisa diatur itu, ya. Nah, baru dirubah jadi transparan, jadi gradasi dari hitam ke arah silver, ya. Ini untuk gradasi, gunakan gradasi linear. Baru yang ke-18, ya, Anda bisa mengatur bayangan itu, ya, benar-benar tampilannya natural, ya. Jadi senatural mungkin. Ini gambarnya, ya, kira-kira seperti itu, ya. Jadi di dalam pembuatannya dibuat senatural mungkin. Nah, baru berikutnya Anda bisa memperbanyak, ya, menduplikat, diperbanyak. Ada yang bagian ditidurkan, ada yang, nah, itu tinggal ngatur bayangan-bayangan, ya. Itu caranya kalau kita membuat, ya, membuat sebuah gambar yang menggunakan 3 dimensi. Nah, di sini ada fasilitas, ya, untuk pembuatan gambar yang 3 dimensinya menggunakan 3D revolver, ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya, ya. Untuk materi inilah nanti silahkan tugasnya, ya, tugas hari ini tetap membuat, ya, membuat latihan itu diupload di dalam Google Classroom-nya, ya. Jadi diupload di sana supaya, ya, oh, Anda berarti sudah mencoba, sudah membuat, ya, sudah mempraktekkan. Tinggal hasilnya nanti dinilai, ya, direview bentuknya seperti apa. Ya, ini materi yang bisa saya sampaikan. Nanti bahannya silahkan Anda ambil, ya. Ini sudah saya masukkan di siakat. Jadi bahan hari ini bisa di download, ya, diambil. Nih, jadi membuat bentuk ilustrasi 3 dimensi pushpin, ya. Betul. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya.